Kalau pasien diabetes itu kita sering mendengar bisa menghindari karbohidrat ya dok. Biasanya tidak mau makan nasi atau mengurangi nasi, gula, seperti itu. Jadinya nantinya makannya itu lebih banyak di asupan protein dan lemak dok. Baik, selamat pagi sahabat Hermina. Selamat datang kembali di Observasi Hermina. Saya hari ini dengan Dr. Aulia sebagai dokter umum di Rumah Sakit Hermina Podomoro. Hari ini kami kedatangan tamu yaitu narasumber kita, ada Dr. Jessica, spesialis gizi klinik. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dr. Aulia. Apa kabarnya nih dok? Sehat, terima kasih. Sehat. Dr. Aulia gimana? Sehat juga dok. Juga, ya. Boleh izin dok perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, sahabat Hermina. Saya dengan Dr. Jessica, saya dokter spesialis gizi klinik di Hermina Podomoro. Oke, baik dok. Berarti sekarang prakteknya di Hermina Iya, Podomoro ya dok. betul. Untuk akhir-akhir ini nih lagi banyak dok pasien-pasien diabetes di Hermina Podomoro. Kita hari ini mau bahas sedikit mengenai sisi gizi kliniknya dari untuk pasien diabetes dok. Aku ada beberapa pertanyaan ya dok ya hari ini dok. Kira-kira dok, ada nggak sih dok kesalahan-kesalahan nutrisi dari penderita diabetes dok kalau dari sisi klinisnya yang biasanya sering dilakukan sehari-harinya gitu dok? Oke, baik dok. Biasanya ya dok ya, kalau pasien diabetes itu kita sering mendengar bisa menghindari karbohidrat ya dok. Biasanya tidak mau makan nasi atau mengurangi nasi, gula, seperti itu. Jadinya nantinya makannya itu lebih banyak di asupan protein dan lemak dok. Nah sebenarnya kita takutkan adalah kalau konsumsi protein sama lemaknya ini terus tinggi, otomatis kan nantinya akan berlebih ya dok ya. Kita juga takut justru ada resiko penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi, sehingga tetap harus memperhatikan nih asupan karbohidratnya. Kemudian yang kedua juga memilih buah ya dok. Jadi kalau pada pasien diabetes mungkin sebagian sudah tahu, mungkin sebagian belum ya. Jadi memilih buah itu semua buah dimakan. Padahal sebenarnya jenis buah itu ada yang cepat menaikkan kadar gula darah, dan ada yang lambat meningkatkan kadar gula darah. Jadi kalau yang cepat itu kita sebutnya high glycemic index, yang rendah itu kita sebutnya low glycemic index. Jadi kalau buah-buah seperti apel, pir gitu ya, jeruk, pomelo, 5 buah ceri gitu ya, strawberry, blueberry, raspberry itu biasanya rendah. Jadi aman untuk dikonsumsi penderita diabetes. Namun untuk buah seperti semangka, kurma, kemudian ada nanas, mangga atau kismis itu sebaiknya dihindari ya, karena cepat sekali meningkatkan kadar gula darah. Gitu. Kemudian yang ketiga mungkin yang sering dilakukan itu adalah masih mengonsumsi makanan minuman kemasan. Jadi kita takutkan adalah tingginya kadar karbohidrat atau gula pada makanan tersebut. Itu kan tentunya akan mempengaruhi kestabilan gula darah pasien diabetes. Terus kemudian juga makanan yang rendah serat. Jadi kita selalu mengutamakan ada konsumsi serat dalam setiap makan pasien diabetes. Tujuannya apa? Untuk yaitu memperlambat penyerapan gula dalam darah sehingga nantinya bisa mempertahankan kestabilan gula darah tersebut. Kemudian mungkin yang lain yaitu ini ya dok, ada kebiasaan mungkin suka skip meal atau mengurangi makan. Jadi mungkin kalau misalkan nih pagi hari cek, aduh gula darahnya tinggi, jadi mungkin nanti siang makannya sedikit aja deh, setengah dari seharusnya, atau sekalian nggak makan sama sekali. Nah itu malah sebenarnya bahaya karena ada resiko hipoglikemia dan juga dapat memicu asupan makan yang berlebih pada jam makan selanjutnya. Jadi misalkan dia siang cuma makan setengah dari yang seharusnya atau tidak makan sama sekali, nanti ketika malam lapar sekali, jadi makannya bisa lebih banyak. Nah akibatnya kan gula darah naik turun tuh dok, berfluktuatif sekali. Nah itu tidak bagus karena kalau semakin tidak stabil, tentunya kan akan memburuk diabetesnya ya dok. Seperti itu. Oke, baik. Lumayan banyak juga ya dok ya yang perlu diperhatikan ternyata dari sisi gizi kliniknya ya dok ya. Aku mau tanya lagi nih dok mengenai kenapa sih dok kalau menghindari karbohidrat sepenuhnya tuh malah jadi kurang berefek bagus gitu dok untuk penderita diabetes dok? Ya, memang banyak yang takut dengan asupan karbohidrat atau gula ya dok ya. Sebenarnya kalau karbohidrat itu sebenarnya kan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh kita. Jadi terutama sel otak, sel darah merah itu menggunakan glukosa. Memang kalau pada sel otak itu bisa menggunakan energi yang lain seperti benda keton pada kondisi tertentu. Tapi mayoritasnya tetap menggunakan glukosa atau gula. Nah sehingga oleh itu pada pasien diabetes kita tetap sarankan harus mengonsumsi karbohidrat. Jadi seimbang
dok, karbohidrat, protein, lemak sudah terukur seperti itu. Karena kalau tidak mengonsumsi sama sekali, nantinya sel darah merah yang hanya bisa menggunakan glukosa itu tentu akan terganggu fungsinya dan akan menimbulkan keluhan pada pasien. Kemudian juga untuk jangka panjang juga tidak disarankan dok, karena kalau karbohidratnya rendah terus-terusan, otomatis kan asupan protein dan lemaknya akan lebih tinggi dibandingkan karbohidratnya. Nah itu tentunya akan membebani organ yang lain, sehingga tetap disarankan karbohidrat dikonsumsi dengan jumlah dan jenis yang sesuai, seperti itu. Biasanya sih kita anjurkan karbohidrat yang kaya serat ya dok. Jadi kalau misalkan biasa kita nasi putih, kita bisa ganti nih dok konsumsinya dengan brown rice atau nasi merah seperti itu. Atau misalkan mungkin orang tahu nasi basmati atau long grain itu juga kandungan seratnya lebih tinggi dibandingkan nasi putih. Seperti itu. Tentunya sayur buah juga masuk ya dok ya untuk karbohidrat. Baik dok. Berarti ternyata sebenarnya banyak juga ya dok alternatif lain yang bisa kita konsumsi juga selain nasi putih seperti itu. Oke dok. Sebenarnya dok ada nggak sih dok mitos-mitos mengenai makanan-makanan yang aman bagi penderita diabetes yang sebenarnya tuh nggak tepat dok? Oh, kalau mitos yang dianggap aman ya, antara lain sih seperti jus buah nih dok, kan banyak ya jus buah itu kan karena pada dasarnya alami ya jus buah, atau sekarang ada tren-tren jus buah yang tidak ditambahkan gula. Jadi bukan yang kotak, tapi yang fresh juice gitu ya. Nah, karena mungkin orang berpikir juga, wah buah ini kan makanan alami, tidak ditambahkan gula juga, jadi bebas dikonsumsi. Padahal sebenarnya tidak, karena bagaimanapun juga buah itu kan mengandung gula. Dan tadi juga kita ingat lagi di depan kita ada membahas bahwa pada buah itu ada yang indeks glikemik tinggi dan rendah, sehingga kalau jus buah dikonsumsi begitu saja, tidak dibatasi, tentunya nanti gula darahnya akan meningkat. Dan tentunya tidak stabil gula darahnya itu. Kemudian yang lainnya mungkin madu ya dok. Madu itu dianggap lebih aman, lebih sehat dibandingkan gula pasir. Jadi biasanya suka digunakan sebagai pengganti gula pasir. Namun sebenarnya madu itu kan juga pada dasarnya dia gula alami. Dia tetap mengandung kalori dan mengandung gula, sehingga tetap jumlahnya harus dibatasi. Terus kemudian mungkin produk-produk bebas gula, atau kita sering lihat di supermarket ada sugar free product gitu ya dok ya. Kita mungkin pikir, wah aman nih, nggak ada gulanya, nggak ada kalorinya, bisa makan sepuasnya, sebebasnya. Tapi jangan lupa lagi di dalam kemasan produk sugar free itu tetap mengandung pemanis buatan. Jadi bagaimanapun juga bila dikonsumsi berlebih akan mempengaruhi gula darah. Terus yang berikutnya makanan low fat ya dok. Kadang-kadang kita kalau ada produk itu biasanya dia ada low fat dan ada yang normal. Nah biasanya kalau yang low fat itu kita perlu lihat labelnya, karena biasanya pada menu atau pada produk yang low fat itu ada gula tambahan di belakangnya. Jadi belum tentu low fat itu aman bagi penderita diabetes. Harus cek lagi kandungan nutrisi di belakangnya. Seperti itu sih dok. Oke, baik dok. Itu ya dok ya mitos-mitosnya yang ternyata masih kurang tepat juga ya dok ya. Kalau untuk konsumsi makanan olahan nih dok, kan banyak nih sekarang sudah mulai menjamur ya dok makanan olahan. Mungkin karena praktis juga bagi orang-orang ya dok ya. Kalau misalnya makanan olahan itu gimana sih dok bagi kontrol gula darahnya pada pasien diabetes dok, atau makanan kemasan juga dok? Oke. Nah, iya benar dok, makanan kemasan atau olahan memang lebih praktis ya dok ya. Iya, jadi dok. tinggal langsung makan aja ya dok. Tapi kita mesti hati-hati juga dok, karena bagaimanapun juga makanan kemasan itu biasanya tinggi dengan gula sederhana. Kadang ada gula tambahan juga dalamnya, dan biasanya mengandung high fructose corn syrup biasanya. Jadi dia tuh sifatnya mudah dicerna tubuh, jadi dia cepat sekali menaikkan kadar gula darah. Jadi kalau konsumsinya berlebih, itu yang ditakutkan adalah nantinya meningkatkan resistensi insulin. Nanti juga sehingga meningkatkan resiko komplikasi diabetes, dan ujung-ujungnya juga bisa meningkatkan berat badan pasiennya dok, seperti itu. Dan jangan lupa ada juga kandungan natrium yang tinggi. Jadi selain tadi kandungan gula tinggi, natriumnya tinggi, trans fatnya juga tinggi atau lemak jenuh. Nah kita takutkan nih kalau pada pasien diabetes nantinya ini kan akan meningkatkan resiko penyakit jantung, ya kan dok? Apalagi tinggi natrium juga bisa meningkatkan resiko hipertensi juga. Dan biasanya makanan proses atau kemasan itu rendah serat dok. Jadi sebenarnya tidak bermanfaat bagi penderita diabetes, karena lagi-lagi kita membutuhkan seratnya untuk membantu stabilkan gula darahnya, seperti itu dok. Oke dok, berarti harusnya dihindari ya dok ya untuk makanan olahan, makanan kemasan seperti itu. Betul. Oke dok, kalau misalnya dok pada penderita diabetes nih dok, porsi makannya dok atau pengaturan makannya dok, apa sih dok? Kira-kira biasanya pasien suka lupa nih, porsi makannya mungkin kurang dijaga atau waktu makannya mungkin kurang teratur seperti itu dok. Ya. Kalau porsi makan ya, biasanya ini kalau sudah menyangkut makanan sehat dok, misalkan kayak tadi kan diganti tuh jadi nasi merah gitu ya, atau diganti
yang gandum gitu ya, udah diganti semuanya bagus-bagus nih. Nah, mungkin ada rasa lebih tenang jadinya berpikir ya udah dah karena sehat bisa makan lebih banyak atau tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Dia lebih loss begitu. Nah, sebenarnya bagaimanapun juga harus diingat lagi bahwa makanan tersebut walaupun sudah dipilihkan yang tinggi serat, tetap kan pada dasarnya mengandung kalori dan mengandung gula. Jadi tetap kembali harus dikontrol porsinya sesuai yang sudah direncanakan, seperti itu. Kemudian juga kalau tadi kita ingat ada mungkin kebiasaan atau kecenderungan untuk skip meal ketika tahu gula darah tinggi, itu juga sebaiknya dihindari ya dok, karena kita takutkan yaitu ada terjadi hipoglikemia. Dan juga jangan lupa bagi pasien diabetes juga untuk mengonsumsi makan tepat waktu sesuai dengan regimen obat ataupun insulin yang digunakan, karena untuk mencegah tadi ya ada risiko hipoglikemia tadi, itu pentingnya sih. Siap dok, berarti emang harus diatur mengenai porsi dan juga waktunya ya dok ya, Iya. untuk makan sesuai juga dengan obat yang didapat mungkin ya dok ya. Betul, disesuaikan dengan jadwal obatnya juga. Oke. Kemudian dok, ada nggak sih dok tips-tips untuk para pasien penderita diabetes nih dok, untuk mengenai untuk bagaimana makannya ini bisa menjadi seimbang biar kontrol gula darahnya juga semakin bagus, gula darahnya stabil seperti itu dok. Iya, tadi kalau ada pembahasan tadi sebelumnya, kita bisa menyimpulkan antara lain tetap mengonsumsi karbohidrat ya dok. Jadi karbohidrat tetap dikonsumsi dengan porsi dan jenis yang sesuai begitu. Kemudian juga kita tadi pilih buahnya juga yang rendah indeks glikemik yang aman bagi penderita diabetes. Kemudian kita harus mengutamakan makanan-makanan yang alami atau whole food, jadi yang belum diproses. Kemudian biasakan juga untuk selalu membaca label nutrisi suatu produk. Jadi apapun itu, kita bisa lihat di belakangnya berapa jumlah karbohidrat atau gulanya untuk kita membandingkan produk mana yang sebaiknya kita ambil. Lalu kemudian tentunya harus disiplin ya dok, untuk tadi yang porsi dan jadwal makan itu penting sekali buat penderita diabetes, jadwal dan porsi, karena keberhasilan dari terapi juga ditentukan dari itu kan ya dok ya, makannya gitu. Dan yang terakhir tentunya perlu untuk konsultasi ke dokter spesialis gizi klinik ya dok, karena bagaimanapun juga dengan makan dengan obat yang sudah baik, ada pengaturan makan yang baik, ini kita harapkan dapat mengoptimalkan terapi diabetes pasien, sehingga nanti pasien kita harapkan juga lebih sehat, gula darahnya lebih stabil, kemudian pasien juga mencegah komplikasi yang bisa terjadi, dan akhirnya bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Seperti itu dok. Oke, baik dokter. Tipsnya sangat bermanfaat ya sahabat Hermina. Oh, terima kasih banyak nih dok atas diskusinya hari ini dok. Sungguh sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita bisa ambil untuk key points-nya untuk kita aplikasikan semua di rumah, terutama bagi para penderita diabetes yang tentu juga perlu untuk tips-tips gizi klinik ini ya dok ya. Oke, baik sahabat Hermina. Sekian untuk diskusi kali ini bersama Dokter Jessica, spesialis gizi klinik. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.